orang riya atau empat tandanya. Idza kana wahduh yaksul, kalau sendiri koler ba'amal. Wa yanshut idza kana ma'annas, yang kedua kalau bersama orang banyak, wah katek tasbih itu ba'amal ya terus rajin ba'amal, rajin beribadah. Yang ketiga yazid fil amal idza usniya alaih, kalau diambung orang, oleh ambung orang, wah semangat ba'amal beribadah. Tapi ini wali Allah Ta'ala ajar kadada di dunia ini, di komplek ini yang paling banyak amal ibadahnya kecuali pian, oh semangat sih di ba'amal, ambungan ngejurang ambungan. Nah itu riya itu. Yang terakhir yang keempat, kalau dihapak orang bampih. يوم الجاء عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Musannif Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah wa Tadhkirat Nafi'ah ila an qala, berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya wa yanbaghi an ya'tiya bis sunan jami'iha wa hiya katsiratun, dan hendaklah agar dia berusaha untuk bisa mengerjakan semua sunnah-sunnahnya salat yang jumlahnya banyak sekali. Jadi sunnah salat itu banyaklah jumlahnya, banyak. Sunnah-sunnah di dalam salat itu banyak. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah di luar sholat, banyak. Ada sunnah di luar sholat seperti adzan, ya, di luar sholat tak? Sebelum melaksanakan sholat tak? Adzan, ya Allah. Ada juga sunnah di dalam sholat, banyak ya. Membaca tasbih, membaca kunut, membaca subhanallah, tasbih apa nama subhanallah. Ada juga sunnah setelah sholat, ba'diyah, membaca wirid, membaca doa, banyak. Wahia katsiratun jiddan, banyak di sini. Wa yanbaghi al-i'tinad bil ikhlas. Kemudian pulang di sini nih. Di dalam sholat itu hendaklah kita prioritaskan ikhlas. Nah, ikhlas itu al-amal lillahi wahdah, ba'amal hanya untuk Allah, ba'amal karena Allah, itu ngarannya ikhlas. Ya, disebutkanlah nantinya seseorang di akhirat kalau ba'amal kada ikhlas, ba'amal bukan karena Allah. Ini karena ketika di akhirat kita itu akan menagih. Nah kayak kita nih kalau duduk di majelis, karena kita menagih lawan Allah Ta'ala, ya Allah mana pahala ulun malam Jumat hadir majelis, ditagih karena lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menagih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ulun membaca ratib adat malam Jumat, mana pahalanya? Seberatan kita menagih karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Hanya saja disempurnakan amal ibadah kita, artinya dijulung pahala amal ibadah itu kan apabila yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, kalau kita selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan kita masuk ke dalam surga,
faqad faz, maka itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi sukses itu adalah bukan orang yang punya jabatan atau punya harta, bukan, tapi sukses yang sesungguhnya selamat daripada panasnya api neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, mudahan kita masuk surga sebadataan. Nah, jadi dianjurkan wayaqtani bil ikhlas di sini. Wayam bagi al-i'tina bil ikhlas. Hendaklah kita memprioritaskan ikhlas ketika kita sholat. Ini ikhlas. Kalau kita sholat tapi gak ada ikhlas lah, ya percuma, ya kan? Nyamun kita tuh beramal, beribadah ikhlas, ibadah kita yang kita lakukan tuh naik kepada Allah, diterima Allah. Kalau kita kada ikhlas beramal beribadah, kada diterima. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu itu akan habis, akan sirna, kecuali sesuatu yang dilandasi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pianlah kitab fikih namanya kitab Zubat, mengarang kitab Zubat. Itu pengarang kitab Zubat itu mengarang kitab fikih. Zubat itu kitab fikih lah, tapi bait-bait syair. Nah, matan Zubat. Dari situ ambilan kitab-kitab yang ganal tuh, dari kitab yang halus gitu. Jadi pengarang kitab Zubat ini mengarang Zubat itu di kapal. Di kapalnya mengarang. Kemudian setelah selesai mengarang kitab Zubat, kitab fikih Zubat itu, kemudian beliau ikat itu kitab Zubat yang beliau karang dengan batu timbai sidin ke laut. Lalu Jersidin mengatakan, khalluni, biar aja amunnya itu kitab, aku mengarang kitab itu ikhlas Jersidin, fala yadurruhul ma, nya timbul sekalinya apa? Dasa bujur timbul, ada tinggalam, padahal sudah ditali pakai batu. Nah, ini berkat ikhlas, ya kan? Berkat ikhlas. Jadi ikhlas itulah beramal karena Allah, beramal untuk Allah, itu namanya ikhlas. Kalau kita beramal bukan karena Allah, itu karena kada ikhlas. Kalau kita beramal bukan karena Allah, kada ikhlas, ya percuma sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan. Percuma sebanyak apapun amal ibadah yang dilakukan, kalau kada ikhlas, ya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutakanlah oleh sebahagian ahli hikmah. Ditanya ulama nih ditanya, kayak apa garang meminan duit ikhlas atau kada tuh? Kita nih hendak tahu, kita nih ikhlas kah kada kah? Ujar ulama, al-mukhlis alladzi yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Orang ikhlas itu dapat dilihat sebagaimana dia menyembunyikan kebaikan ibadah yang sebagaimana dia menyembunyikan kejahatan atau kemaksiatan yang pernah dia lakukan, seperti itu juga dia menyembunyikan ibadah atau amal yang dia lakukan. Kita nih ya Allah, bilanya mencuntan, nauzubillah banglah. Kita mencuntan dah mau bata tampai. Mau mencuntan bata tampai itu ngaranya kada mencuntan. Kita berzinah atau dah mau bagi kisah ya Allah. Nah, kita nih melakukan dosa dah mau bata tampai. Disembunyikan benar supan mengetahuan. Nah, sebagaimana seseorang menyembunyikan kemaksiatan atau dosa yang pernah dia lakukan, seperti itu juga ia menyembunyikan kebaikan ibadah ketaatan yang dia lakukan. Itu ikhlas. Nah, itu ikhlas. Alladzi yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Sebagaimana dia menyembunyikan
dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan, seperti itu juga dia menyembunyikan amal ibadah yang dia lakukan. Itu ikhlas. Makanya pianlah ada sebahagian orang soleh yang bernama Daud At-Ta'i. Ini orang soleh, Daud At-Ta'i ini. Beliau itu puasa 40 tahun. Orang kan ada tahunya. La ya'lam bihi ahluh. 40 tahun puasa kada ada tahunya. Makanya pianlah ada sebagian orang soleh itu bilanya puasa makan, diboi orang makan. Orang puasa nih kalau diboi makan. Ayo makanan aja. Kada hakonnya bepadah aku nih puasa. Padahal boleh ya lo bepadah makanan aku puasa. Kada apa-apa ya padahal. Cuma sebagian orang soleh itu bila ditawari makan nih, ayo lah kasih kita makanan, atau diundang makan misalnya, kada mau bepadah aku puasa, aku kada nafsu makan. Kata-katanya tuh, mau bepadah aku puasa, atau kan nampak benar bekoyoknya. Jurang makan kada aku lagi kanyang, aku lagi kada nafsu makan, atau aku sudah makan. Ya kan, jangan bepadah aku puasa. Ya bapak coba misalnya juga atau misalnya bapak ada puasa ya kada masalah. Cuma supaya menghindari riya tadi, supaya ikhlas. Supaya ikhlas. Orang riya itu lah 4 tandanya. Orang riya itu 4 tandanya. Idza kana wahduh yaksul. Kalau seorangan koler beramal, bilanya sawarangan koler beramal. Idza kana wahduh yaksul, kalau sendiri koler beramal. Wa yansud idza kana ma'annas, yang kedua kalau bersama orang banyak, wah katek tasbih itu beramal ya terus, rajin beramal, rajin beribadah. Yang ketiga yazid fil amal idza usniya alaih, kalau diambung orang, wah semangat beramal beribadah. Tapi ini wali Allah Ta'ala ajar. Kadang-kadang di dunia ini, di komplek ini yang paling banyak amal ibadahnya kecuali pian. Oh semangat sih dia beramal. Ambungan ngejurang, ambungan. Nah itu lihat berita. Yang terakhir yang keempat, kalau dihapak orang bampih. Biar nih jar beramal beribadah ada harapan masuk surga juga jar. Mau dilihat dari muka tuh ada potongan masuk surga, bampih sih beramal. Itu ria berarti. Tanda ria 4 lah. Kalau seorangan kada koler beramal, kalau bersama orang banyak rajin beramal, kalau diambung orang bebangat beramal, kalau dihapak orang bampih. Tanda orang ria. Nah jadi ujar Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang bagi al-iqtina bil ikhlas, hendaklah kita beramal beribadah itu ikhlas. Kalau kita beramal, kalau kita beribadah kada ikhlas ya percuma, kada dapat pahala, ya kan? Kada dapat pahala ya, kada ikhlas. Apa kadang ikhlas itu? Ikhlas itu wahwal amal lillahi wahdah, beramal hanya karena untuk Allah, itu ikhlas. Makanya rajin ya kalau bilanya kita beramal beribadah itu pasti ada ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, kemudian pulang berzakat lillahi ta'ala, berhaji berumrah lillahi ta'ala juga, lillahi ta'ala. Wa yambagil hudur, dan sepantasnya hudur. Hudur itu mengetahui apa yang diucapkan dan dikerjakan serta bersikap khusyuk. Jadi hudur itu mengetahui apa yang dikerjakan, ya, mengetahui apa yang diucapkan, mengetahui apa yang diucapkan, itu namanya hudur.
Mene kita tahu apa yang kita paham ya kan, apa yang kita ucapkan. Oh ini baca Fatihah, ini hudur ngarannya. Ini ada orang tuh ya kalau sembahyang membaca Al-Fatihah maka tak surat kemana-mana kan bukanya. Bukanya kemana-mana. Nah ini ngarannya kada hudur. Makanya supaya kita itu hudur lah di dalam apa orang itu membaca Al-Fatihah itu, supaya kita hudur nih membaca Al-Fatihah itu hendaklah kita renungi makna-maknanya. Misalnya kita kan kada tahu makna surat-surat yang lain tuh. Ya Al-Fatihah barang yang hafal lah makna-maknanya, arti-artinya. Makanya bagus pian bilangnya membaca Al-Qur'an tuh nah. Ketika membaca Al-Qur'an tuh ya dilihat ya terjemahannya nih. Nah jadi wayam bagil hudur itu ayya'lam bima yaqul wa yaf'al, mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang inya kerjakan, itu hudur nya tahu ya Allah apa yang diucapkan dan apa yang inya kerjakan, itu hudur. Wal khusyuk, begitu juga khusyuk itu sukunul a'dha wa hudurul qalb wa tadabburul qiraah wa tafahumuha. Dan hendaklah kita itu khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu apa gerang? Sukunul a'dha, anggota badan kita ini kada bergerak, anggota badan kita ini tenang, kada bergerak-gerak. Ini ada orang yang kalau sembahyang tuh nah, mata kemana-mana kan aja, apalagi sembahyang di pinggir jalan. Melihat orang lewat. Nah itu ngarannya kada khusyuk berarti. Ada pian lah orang sembahyang, sahabat Nabi Muhammad yang sembahyang sambil memainkan janggut. Nah aja Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sambil memainkan janggut. Kan orang arto katuju manakan janggut, nah memainkan janggut. Jar Nabi Muhammad SAW, kalau orang itu khusyuk hatinya, anggota badannya berdiam, kada bergerak-gerak nangka itu. Nah, jadi menunjukkan ya kalau anggota badan kita bergerak-gerak, ya hati kita bergerak-gerak juga. Nah jadi kada khusyuk. Jadi khusyuk itu sukunul a'dha, tenangnya anggota badan lah, anggota tubuh. Wa hudurul qalb, dan hadirnya hati. Nah ketika sholat ini ingat lawan Tuhan, tuh khusyuk berarti. Allahu Akbar, dasar Allah Akbar juga dalam hatinya. Ini ada orang tuh Allahu Akbar jar, pikirannya ke toko, pikirannya kemana-mana kah? Padahal untungnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar. Nah harusnya bilangnya Allahu Akbar juga hatinya. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim juga. Allah berataan lah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah ulang. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah ulang. Nah, kalau inya salat tapi kada ingat lawan Tuhan, nah berarti kada khusyuk berarti. Kada khusyuk. Ya dilatih-latih ya Allah lah supaya salat kita ini khusyuk. Wa tadabburul qiraah, dan arti khusyuk itu adalah merenungi bacaan. Nah, jadi bacaan itu kita renungi. Makanya tajarul dari setidaknya Al-Fatihah barang kita paham atau mengerti lah makna-maknanya. Amun pian di Hadramaut, bubuhan habaib tuh membaca Al-Qur'an tuh kada belagu tuh, kada kayak model kayak apa ya lah. Mun pian melihat Habib Umar tuh membaca Quran tuh, sidin tuh seolah-olah kayak bapander tuh, nah kayak bapander, kada belagu kada. Ya kan? Ya kan memang ada sanatnya ya kalau lah. Amun Habib Umar tuh kan kayak sudais bacaan. Nah balagu-lagu tuh ada. Ya kan Habib tuh deh jarang balagu-lagu tuh. Ya memang ada ijazahnya ya kalau. Memang ada. Kalau kada syaratnya kembali kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos nih sembahyang lah, saking nyamannya bacaan sidin
Bagus tuh biasa, bagus tuh relatif lah ya. Bagus tuh relatif. Saking nyamannya bacaan sidin didengar tuh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pangarang Maulid Simtuduror. Itu bilanya sholat di belakang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sini kadang baca Al-Fatihah. Bataklit kan ada ulama yang bilanya sembahyang berjamaah kada apa-apa kita kada membaca Al-Fatihah. Bataklit kepada Syekh Umar Bamakromah. Jadi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bilanya aku sholat di depan guruku Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, aku kadang membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kenyamanan mendengar bacaan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini bacaan sidin tenang kayak ya aku kurang lebih habaib. Kan habaib itu bacaannya abilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi kadang kayak suara ulang bang lah. Nyaman pun orang. Coba pian lihat Habib Umar tuh nah. Di YouTube Habib Umar sholat. Nah, atau Habib Umar atau bacaan Fatihah Habib Umar. Nah, itu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Ya, model kayak bubuan habaib itu bang. Kan habaib itu bacaannya. Ada sanadnya ya kalau nggak. Bahkan diriwayatkan itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu bilanya sholat ya kah, bilanya sholat tenang seberataan, makmum yang di belakang umpat juga khusyuk. Mun kita sholat ya kalau jangankan makmum yang di belakang, seorang aja kada khusyuk. Ini kada saking hebatnya sidin nih, khusyuknya sidin tuh bacaan sidin, orang yang di belakang umpat juga khusyuk. Hebat ya kalau hebat. Ya belajar ya khusyuk nih ya kalau belajar. Jadi cara kita khusyuk itu kayak apa? Wa tafahumuha, tadabburul qiraah wa tafahumuha. Kita merenungi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat dan kita pahami. Itu munpianlah di Hadramaut Habib Umar itu bilanya bilanya bulan Ramadan di sholat tarawih itu pian ya sekitar 3 atau 4 kali hatam Quran nih di sholat tarawih, 3 atau 4 kali hatam, kurang lebih seperti itu. Habib Umar tuh bilanya membaca Quran di sholat tarawih itu biarlah ya kadang galai, kayak sedih, kayak menangis ya kan, ya memahami itu khusyuk ya kan. Amun kita nih sholat tapi kada paham apa yang dibaca dan kadang merenungi makna-makna Al-Quran yang kita baca, ya layau jadinya. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana kada bakat tuntungan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Gitu jadi ulang-ulang. Lakomnya kada dapat. Nya kada paham. Laku makan jara. Laku makan ya kalau laku makan. Nah jadi tadabburul qiraah wa tafahumuha, supaya kita itu khusyuk salat ya kalau hendaklah kita itu merenungi bacaan yang kita baca dan kita pahami. Allahu Akbar, ini paham sudah berataan. Ya kalau sami'allahu liman hamidah. Paham aja sudah. Allah Ta'ala mendengar kepada orang yang memujinya. Itu kalau artinya Allahu Akbar. Nah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bacaan-bacaan sabarataan yang kita baca itu harus kita pahami. Ya minimalnya Fatihah tadi. Fa inna ma yataqabbalullahu minas shalah biqadril hudur. Hanya saja Allah hanya menerima sholat
seseorang sesuai dengan kadar kehudurannya. Jadi sholat kita itu seapa kita ingat, nah itu juga yang diterima. Misalnya kita sholat misalnya 5 menit, ingatnya semenit, ya semenit tepang yang diterima. Kalau kita sholat misalnya 5 menit, mulai menit pertama sampai menit kelima, mulai takbir sampai salam, ingat lawan Tuhan. Nah, berarti sabarataan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang perlu perjuangan pang lah supaya kita tuh sholatnya itu nang kayak orang wali aja. Ingat, jangan sholat nang kayak orang awam tuh kan. Orang wali itu kan sholat supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang awam, sholat itu cuma hanya sekadar menggugurkan kewajiban, jadi lain. Makanya bila orang wali itu sholat tuh pian nikmat. Sekali sholat asa hendak lagi, rami jadinya. Nabi Muhammad ya kalau bilanya sholat tuh rami, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah Ta'ala jadikan hobiku sholat. Nabi Muhammad tuh kalau nyepin hendak bertakon, apa hobi Nabi Muhammad? Sholat. Sekali sholat hendak lagi. Mohon kita sekali sholat lagi cukup aja. Cukup aja sudah. Witir ya mohonnya kawa 3 ya muka ada kawa sarakaat barang. Orang 11 ya kalau witir tuh ya kalau. Ada yang kada tahu witir tuh. Orang witir ya kalau setiap malam. Tiap malam aja witir tuh dikira tuh bulan Ramadan aja. Nah, orang kada tahu lah. Orang kada tahu. Dikira witir itu bulan Ramadan aja. Padahal witir itu setiap malam dianjurkan witir. Mahadang tarawih setahun sekali. Setahun sekali. Nah, fa inna ma yataqabbalullahu minas shalah biqadril hudur. Hanya saja sesungguhnya Allah hanya menerima sholat seseorang sesuai dengan kadar kehudurannya. Jadi seapa kita ingat lawan Tuhan di dalam sholat, saya itu juga yang diterima. Itu jar Imam Ali karramallahu wajhah, kunu biqabulil amal aham minkum bil amal. Hendaklah kalian memprioritaskan bagaimana amal ibadah itu diterima daripada banyaknya beramal. Fa innahu la yaqil amalun makbul, karena tidak dikatakan sedikit amal ibadah itu kalaunya diterima. Ibadah tuh kalaunya diterima itu kada dikatakan sedikit, walaupun sedikit amal ibadahnya, tapi walaupun ibadah tuh banyak beramal beribadah tapi kada diterima ya percuma. Makanya kunu biqabulil amal, hendaklah kalian prioritaskan bagaimana diterima amal ibadah itu. Aham minkum bil amal, daripada banyak beramal. Karena apabila amal ibadah itu diterima tidak dikatakan sedikit. Itu disebutkan juga oleh sebagian orang-orang yang makrifat kepada Allah, tahsinul amal, memperbagus amal ibadah. Kita bagusi sholat kita. Kita kan usahain banyak ya, kalau beramal ya monnya amal banyak bagus lagi. Makanya disebutkan apa? Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan mati, Allah Ta'ala ciptakan hidup. Tujuannya untuk apa? Supaya melihat siapa di antara kita paling bagus amal, kada paling banyak kada. Jadi kita nih bagus-bagusan amal bang lagi. Kadanya banyakan amal, monnya banyak bagus lagi. Ya kan? Banyak bagus pulang, bagus benar. Nih, ya yang penting bagus tadi. Yang penting bagus. Salat bagus, ya kan? Sampurna. Puasa bagus, sampurna. Hajinya, umrohnya bagus, sampurna. Kita perbagusi amal itu, sekalipun amal itu sedikit. Ahsanul amala, ya kalau ahsanu amala,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian, Allah Ta'ala menciptakan kehidupan supaya melihat di antara kita siapa yang paling bagus amalnya. Nah, laisa lil mar'i min salatihi ila ma aqal minha. Mujar Nabi Muhammad, seseorang tidak diterima amal ibadah sholatnya terkecuali seapa ini ingat. Kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya di dalam sholat 1 menit ya 1 menit, beberapa detik ya beberapa detik. Makanya pianlah Nabi Muhammad itu bilanya sholat itulah ketika atau sebelum mengangkat takbir, sidin selalu mengucapkan kalimat ini, sholli sholatal muwadda. Sholli sholatal muwadda artinya apa? Ujar Nabi Muhammad, sholatlah kalian seolah-olah kalian terakhir kali sholat. Kita beramal, kita beribadah itu supaya tambah khusyuk, supaya sempurna amal ibadah kita itu. Hendaklah kita rasakan amal ibadah yang bakal kita lakukan itu amal ibadah terakhir. Jar dokter pian sekali jalagi nah sembahyang, habis itu malaikat Azrail datang mencabut nyawa pian. Bisa kada basalam-salaman. Bisa kada basalam-salaman yang asalnya kan bisa membaca Yasin suratnya nih. Bisa baca Yasin toh, Yasin, Tabarak, Waqiah, juz amma belang juz 29. Sajadah apa yang dihafal, bila salam ya langsung innalillah. Makanya Nabi Muhammad itu selalu lah sebelum mengangkat takbir, Nabi Muhammad itu mengatakan sholli sholatal muwadda. Itu nasihat tak? Kalimatnya hendak aja tapi dalam isinya. Jar Nabi Muhammad, sholatlah kalian seolah-olah sholat terakhir dalam kehidupan kalian. Sholatal muwadda rahimakumullah. Jadi Allah, sholat seolah-olah itu sholat itu terakhir kali kita lakukan. Bagus kita puasa ya Allah, atau apapun amal ibadah supaya lebih ibaratnya sempurna. Nah maka hendaklah kita rasakan bahwasanya amal ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah yang terakhir kali yang kita lakukan di kehidupan kita. Fa inna ma yataqabbalullahu minas shalah biqadril hudur. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat seseorang sesuai dengan kadar kehudurannya. Wa yahrumur riya fi shalah wa ghairiha. Dan diharamkan riya. Riya itu beramal karena manusia lah, haram hukumnya. Wa yahrumur riya fi shalah wa ghairiha. Dan diharamkan riya dalam salat dan ibadah yang lainnya. Wahwal amal li ajli nas. Maksud riya di sini adalah beramal karena manusia. Haram hukumnya. Kenapa jadi ikam salat? Supaya dipadahkan orang penyembahyang. Kenapa jadi ikam puasa? Supaya dipadahkan orang pemuasa. Kenapa jadi ikam bersedekah? Supaya dipadahkan orang bersedekah, penyedekah, ya kan? Pemurah. Nah, kada boleh kita riya itu kada boleh. Ya tadi tanda riya tadi 4. Bilanya seorangan malas beramal, bilanya orang di hadapan orang banyak cangkal beramal, bilanya diambung nah babangat punya, bilanya dihapak bambe. 4 tandanya lah. Bilanya seorangan malas, bilanya bersama orang banyak rajin beramal nih. Bilanya dipuji diambung semangat beramal. Bilanya dihapak bampe. Mun ada salah satu di antara itu berarti riya. Nah, udah boleh riya aja sih. Kemudian mubtilatus shalah.
hal-hal yang membatalkan sholat. Wa yabtulu sholah, batalnya sholat al-kalamu amdan, bapandir basang haja. Insyaallah kita lanjutkan pembatal sholat ini pertemuan yang selanjutnya. Tanggung mengah pembatal sholat mun ditentukan lebih pada jam 10 kan. Ada yang batakon? Min, mulai akan min. Amin. Mungkin Bapak materinya lain. Materi lain, ya. Di luar ini. Kalau menyebabkan orang laki-laki. Kalau perempuan apaannya? Apa ya istilahnya? Amal lainnya itu. Kalau kita kan menyebabkan mayat yang laki-laki dapat pahala apa? Kalau perempuan nggak menyebabkan, mungkin ada gantinya gitu. Oh, sholat jenazah maksudnya lah. Oh, sholat jenazah. Perempuan kan nggak menyebabkan. Tapi amalnya apa? Lebih percaya. Sholat jenazah lah. Apa ya lah amalan? Amalan tuh ya banyak kayak sebujurnya. Ya baca Quran atau apa. Bukan gitu maksudnya dulu. Kalau laki-laki kan menyebabkan dia dapat pahala apa. Kalau perempuan gantinya untuk pahala sholat itu apa? Oh, ganti pahala sholat jenazah bagi perempuan gitu kah? Ya. Oh, apa ganti sholat jenazah bagi perempuan lah? Gantinya ya biasa bisa dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau misalnya dengan mendoakan si mayit itu, atau ya, gantinya ya hadang dulu sholatul kifayah atau sholatul janais. Sholatul janais kalau anu kada tahu lu nah, kalau apa gantiannya wallahu a'lam. cong lo ada lagi kah yang lain? Ya. Mengisi saf lah. Oh. Saf itu yang pertama dahulu sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam dulu, jangan kita paling ujung, jangan. Jadi mana kanan bahu imam. Jadi imam misalnya di sini misalnya lah imam ibaratnya. Imam. Ini imam ibaratnya di sini. Nah, kanan imam berarti di sinilah. Jadi di sini jangan di ujung masjid kanan, jangan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibaratnya di sebelah bahu imam, kanan imam, hanyar kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dah kebanyakan orang rajanya kalau mau isi soft itu yang diisinya dulu ya, kalau sab pertama sudah full lah. Biasanya sab kedua yang jadi masalah rajin. Nya isi memulai dari sebelah kanan masjid, kanan masjid ujung ibaratnya. Tetap kita di patokan kita di ibaratnya tepatnya berdiri di sebelah sebelah bahu kanannya imam, sebelah kanan bahu imam ya, ini bahu misalnya berarti sebelahnya tuh Bang pas, karena kiri pulang yang kedua, yang ketiga pulang datang orang ketiga nih kanan pulang, hanya kiri jangan sampai timpang lah.
Kadang ya tadi kebanyakan orang kalau soft yang pertama itu ya bagus aja bang, pertama itulah. Saf kedua, ketiga, keempat tuh biasanya memulainya tuh rajin mulai ujung sebelah kanan, ujung masjid. Nah ini salah. Yang bujur nengah ya pak? Yang bujur adalah di hati bahu imam, bahu sebelah kanan imam. Nah situ berdiri berarti hanya kiri, ya kak? Sebelah kirinya imam. Ada lagi? Okay. Seandainya imam batal, di belakang imam ini berapa gerakan dan bagaimana cara melangkahnya? Oh imam batal lah, misalnya takantut ya Allah. Imam batal, berjauh imamnya. Nah lalu di belakang imam itu, kalau paham ya, oleh kan mesti di belakang imam jobang. Cuma yang lebih aulanya itu di belakang imam, yang sejajar di belakang imam yang bermaju. Kalau kada kepaham misalnya, ya dihiganya yang bermaju. Ya kan dihiganya. Makanya di belakang imam itu harus paham lah dunia perimaman atau ilmu perimaman. Nah kayak apa caranya melangkah? Apa ngarannya, jangan sampai melangkah itu lebih daripada 3 gerakan yang berturut-turut. Maksudnya kalau melangkah itu ya Allah, misalnya batis ya Allah, tak batahan sejajar, batahan dulu, berdiam dulu. Kenapa pulang langkahkan pulang ini hitung 2 gerakan aja, 1 2 batahan, 2 gerakan aja. Tapi kalau 1 2 bergerak pulangnya tanpa ada asukun atau batahan, nah maka itu dikatakan lebih daripada 3 gerakan. Nah jadi 1 2 pas sejajar ya kalau batahan, 1 2 sejajar batahan. Nah sampai ibaratnya ke taimaman, ya kan, sampai ke imaman. Kemudian di higa-higanya itu meratakan aja lagi, jangan bolong juga, jangan ibaratnya jangan beluang dah. Jadi yang di higa-higane dirapatakan aja pulang. Tapi merapatakan jangan terlalu banyak geraknya tadi, ya kan? Bagaimana ya ibaratnya jangan sampai lebih daripada 3 gerakan. Lebih pada 3 gerakan batal. Nah, satu lagi. Ya. Ini bagian kanak-kanak yang belum balik nih. Ya. Baik paling pinggir atau paling belakang? Oh ya. Kalau soft itu yang afdolnya ya apa namanya? Yang pertama dulu orang tua lah, orang yang balik lah bahasanya ya Allah, orang tua. Kemudian yang di belakang tuh hanya kakanakan. Jadi kakanakan tuh paling belakang. Guru aja kakanakan terajin pada yang tua. Tadi dulu kakanakan pada yang tua. Kayak apa tuh kisahnya? Ya dah kawai sudah terlanjur dah kawai. Cuma ya aturannya saf itu orang tua dulu atau orang balik dulu lah, orang balik di belakang. Yang pertama, yang kedua, ya misalnya ada kakanakan yang 3 aja. Yang ketiga. Kurang sempurna. Bisa dikatakan memutus saf juga apabila kakanakannya kada basunat, bahasanya lah. Kada basunat karena kan kakanakan kada basunat itu kan membawa najis ya kalau. Membawa najisnya. Kalau ini ada kakanakan di tengah-tengah situ, nah memutus safai, ya kurang sempurna lah lebih tepatnya ya Allah, kurang sempurna. Sholat berjamaah, ya mengkawat di belakang ya Allah, belakang. Kakanakan nih, nah, yang sudah baliknya hanyar di depan pertama kedua ya kalau ada lagi min
Amin. Salam salawat dulu. Ya. Boleh kita tuh bahasanya tuh niat kita tuh sampai misalnya, tapi ini salawat gitu nah. Oh. Salawat lah. Jadi diterima juga kan? Apakah orang yang ria tetap diterima bersalawatnya? Ya sebujurnya yang namanya ibadah itu ya kalau ya kada bagus kalau bukan karena Allah. Tapi ulama mengatakan fa innas sholata adimis sholata ala Nabi Muhammadi fa annas sholata bi ghairi taraddudi jar. Salat itu diterima sekalipun orangnya itu ria. Cuma ya kada pantas ibaratnya kita beramal beribadah ya kah? Ya walaupun itu salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, diterima aja. Cuma ya kada pantas gitu nah. Ya kah? Kada pantas salawat tapi ria. Ya kah? Ria. Tetap diterima. Cuma kurang pantas jar ulama. Ya kah? Kalau masalah diterima kadanya ya diterima. Ini khususiat salawat lah. Khususiat salawat. Ada lagi? Cara khusyuk misalkan kalau bisa mentadabbur bacaannya seorang atau ayat yang dibaca ya. Misalnya kada tahu makna dan artinya. Misalkan khusyuk kada tahu masalah tadabbur tadi. Oh ya, intinya khusyuk itu ingat lawan Tuhan. Ingat lawan Tuhan, cuma ujar ulama salah satu cara yang paling mudah ingat lawan Tuhan, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala adalah merenungi bacaannya. Misalnya kada kau merenungi ya cukup ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di takbir itu kan pasti ingatnya Allahu Akbar. Kada tahu arti Allahu Akbar, ya ingat Allah ijatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lawan Allah Subhanahu wa taala aja. Ya walaupunnya kada paham misalnya makna bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu caranya ya Allah. Cara khusyuk. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ghazali Jasidin beliau mengatakan mudah di dalam khusyuk itu Jasidin setidaknya minimalnya di tiga tempat. Yang pertama ketika membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ingat lawan Allah. Yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat lawan Allah. Kemudian yang ketiga tatkala membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, ingat lawan Allah taala. Di tiga tempat itu ingat, maka sudah dapat dikatakan orang itu khusyuk minimalnya nah ya Allah. Khusyuk. Masalah sembahyang Ya. kan biasanya ada amplopnya nih. Misalkan kita ini bukti amplopnya olah. Tapi kita ini kan umat sembahyang. Babang ya biasanya lanjai duitnya, digunakan duitnya nah ya Allah. Jujur juga. Pertanyaannya pulang orang menjulungi amplop tuh bas sedekah kah atau mau upah kisahnya lah. Kalau itu adalah sebagai sedekah, ya kah? Ya artinya boleh ibaratnya nah. Tapi kalau orang menjulungi itu dengan niatan sebagai upah menyembahyangi si mayit, udah boleh hamba pada aku ada kawan tak? Anu guru sudah terlanjur terima aja. Timbul beandakannya di galawang. Timbul besilipan di galawang lah. Kayak apa nak membolehkan julungi ke masjid?
Ya kah? Nah, ke masjid niatakanna basadakah sagan si mayit tadi. Basadakah sagan si mayit tadi. Jadi misalnya tatarima aja mina ini menyembahyangi kada saumpanya lebih aman dan lebih baapek lagi jolong ya ke masjid. Niatakan pahalanya sagan si mayit yang dikipayahi tadi. Nah, mayit dikipayahi diulanjakan, nah mengalih aja diulanjakan tuh subhat teh leh. Hendak dipadahakan ni sedekah. Ya kalau peno niatnya orang hendak mupah, dipadakan mupah pulang. Ya kalau peno bersedekah pulang lah. Jadi bingung antara bersedekah dan upahan. Hendak menjulung kada nyaman lah. Ada lagi kah? Ada lagi, men? Maharap nih, alis dulu. Ada lihat pada di TikTok nih. Yang balakap alis, bahereng aja entah. Melarap alisnya kada boleh ya, kalau melarap kada boleh melarap alis. Lalakian lah. Oh, yang beseret yang bagaris gitu ya lah. Kalau merapikan jangan ada masalah. Tapi melarap habis dah boleh. Mungkin merapikannya kalau lah. Oh, nih model yang kayak anak pang boleh. Nah, niatnya itu yang ada boleh. Niatnya meniru artis seumpamanya, meniru orang nakal seumpamanya ada boleh. Tapi merapikannya ada masalah ya. Kepanjangan misalnya alisnya, overload. Anu pengguru ciptaan Allah tuh Merubah cipta, apa yang dirubah? contohnya tuh kayak bakal gigi, kesannya gigi itu kayak Bakot gigi itu kadang merubah ciptaan, itu memperbagus operasi kelamin. Operasi kelamin bujur ya merubah ciptaan. Kalau operasi itu kan mengobati, memperbagus, kada masalah. Misalnya hidung temek leh, oke itu leh. Hidung nih kada mancung ibaratnya, dioperasinya supaya mancung, nenek mau ubah ngarannya. Nah lain misalnya kawat gigi itu kan gara-gara ibaratnya giginya kada bagus supaya bagus, memperbagus saja, asalnya bagus saja gigi orang tuh. Sekalinya ya mungkin karena usia atau karena apa beranggang-ranggang seumpamanya, itu kan mengobati aja. Kalau memang dasar bujur kayak hidung tuh kan ibaratnya mulai asal kada mancung diolah mancung tuh merubah ngarannya, merubah itu yang kada boleh. Yang asalnya lalakian ditataknya jadi babinian. Nah ini kan kada boleh ngarannya. Ini ngarannya merubah. Atau sebaliknya babinian ya kalau bapotongan lalakian, nah ada boleh. Ya kah mal'un jar Rasulullah mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kah? Sekali lagi nah. Ada lagi. menyiksa hewan boleh enggak? Menyiksa hewan. Contohnya Misalkan kayak iwak hidup misalnya. Siang udah. iwak hidup langsung di siang lah. Kada bercatok. Oh iya. Dicatok. Dicatok menyiksa aja, wah. Kayak maksahnya. Kalau iwak tuh kada masalah juga ya, kalau kada depan menyiksa ya, kalau menyiang tuh kan sekan di siang lain. Disebujur misalnya kucing atau misalnya kada bangalih nyamuk aja, misalnya nyamuknya dicabutinya tunggal digitan batisnya dicabutnya tunggal, nah itu menyiksa bujuran
Menyiksa bujuran. Hah? Supaya apa? Aduh. Kalau nya iwak tuh kan ada masalah. Iwak tuh memang niatnya kan hendak kada menyiksa juga, hendak makan ya kalau di siang bapak kayak apa? Dihatakan dulu, dimatiakan dulu lah. Dicatok ya menyiksa. Tapi diperbagus ya Allah, diperbagus ya untuk menyiang tuh nah. Dibagus-bagus ya, ibaratnya nang kayak menyembelih ayam ya kalau nah dianjurkan ladingnya landap ya kan, mau lading tumpul digaetakan nah menyiksa ngarannya. Sudah ya lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.